Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasatan linakuna syuhada bainan nasi yaumil qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wattabi'in wattabi'ihi tabi'in wal ulama'il amilin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini setelah sekian lama kita tak duduk bersama mengaji bareng, alhamdulillah dapat dilaksanakan ta'lim melanjutkan kitab Lubabul Hadis. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, terakhir kita masuk ke bab kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis kedua kalau nggak salah ya. Saya bacakan untuk kemudian diikuti. Halamannya kayaknya beda nih. Kalau di saya halaman 7. Halaman 7 benar? Halaman 7. Hadis kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya bersama. Masih ngantuk ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sekali lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalid du'ai alhamdulillah. Oke, kita terjemahkan. Wa qala, dan bersabdalah siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri, adapun seutama-utamanya zikir itu kalimat la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai, dan adapun seutama-utamanya doa itu adalah alhamdulillah. Karena memang lafaz la ilaha illallah ini kalimat yang sangat ringan, yang tak perlu kita itu menggerakkan bibir, namun keutamaannya sangat luar biasa. Maka orang yang terakhir kalinya kelak bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, bisa masuk surga. La ilaha illallah ini dalam kondisi biasa, dalam kondisi
natural, tidak ada masalah, memang ringan. Tetapi ketika sudah berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan lafaz la ilaha illallah menjadi berat. Maka yang namanya masyitah rela digoreng karena mempertahankan kata la ilaha illallah. Masyitah. Demikian juga dengan Ammar, demikian dengan sahabat Yasir. Mereka semuanya rela mengorbankan apapun hanya karena ingin mempertahankan la ilaha illallah. Maka orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah itu menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Loh, di masyarakat kita ada yang suka zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh enggak? Boleh. Mau sambil gerak-gerak, mau diem silahkan. Itu zikir, bagus. Karena ada orang yang kalau diem saja la ilaha illallah, ngantuk, akhirnya digerakkan tubuhnya, enggak ada masalah. Mau bareng-bareng silahkan. Mau ada yang mimpin silahkan. Dalilnya ada. Wadhkurullaha dzikran katsir. Wadhkuru itu apa? Jamak itu. Kalian semua berzikirlah kepada Allah. Kalian semua. Artinya bersama-sama, boleh. Hanya memang tradisi di kita itu tidak jamak, tidak atau jarang kita itu zikir bareng-bareng. Kalau soal boleh atau tidak boleh itu boleh. Karena itu bagian dari upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman kita itu kalau zikir sendiri-sendiri itu kadang malah enggak zikir. Malah habis salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung pergi. Paling baca istighfar 1 kali, 2 kali, 3 kali langsung pergi, tinggal zikir itu. Sehingga ada kesan orang-orang Muhammadiyah itu spiritual zikirnya itu kurang. Ada kesan. Maka ketika kemudian dilakukan zikir bersama, mengucapkan sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada masalah. Wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Alhamdulillah itu dibagi menjadi 2. Alhamdu itu artinya pujian. Pujian berupa ats-tsana, doa. Jadi istilahnya itu doa itu ada doa ats-tsana, ada doa at-thalab. Ats-tsana itu dengan kita mengucapkan alhamdulillah, adapun at-thalab itu dengan kita meminta sesuatu kepada Allah. Tetapi ketika kita hendak berdoa meminta apapun, lebih baik kita mulai dengan sholawat dan salam juga dengan ucapan alhamdulillah. Kita puji Allah dulu, kita baca sholawat dulu, baru kemudian terserah Anda mau minta apa. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baru Anda minta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Jadi ketika meminta kepada Allah itu ada adabnya, ada etikanya, ada akhlaknya. Sama kita meminjam duit ke tetangga, ke saudara. Saya datang ke sini hendak silaturahmi. Yang kedua kan gitu, nggak langsung datang, Pak pinjam duitnya. Wah ini preman apa kan? Langsung diusir itu. Jadi sama ketika kita hendak minta kepada Allah pun ada etika, ada adabnya. Adabnya apa? Di antaranya itu dengan membaca alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca sholawat. Setelah itu baru silahkan Anda berdoa meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita minta itu pasti akan dikabulkan. Hanya untuk pengabulannya itu ada 3 macam. Ada yang permohonan kita itu langsung diijabahi oleh Allah di tempat. Ada yang ditunda sampai kita membutuhkan. Ada yang ditunda kelak di hari kiamat. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Kamu minta kepadaku, pasti saya kabulkan. Jadi kata Allah itu pasti.
astajib lakum, pasti saya kabulkan. Maka kita harus sering-sering meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya kita itu, hajat kita itu dikabulkan. Mudah-mudahan sekiranya tidak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Dan ucapan alhamdulillah itu bagian dari ketawaduan, kerendah hatian kita kepada Allah. Karena manusia, sehebat-hebatnya manusia itu sungguhnya tidak ada apa-apanya. Manusia itu ketika hilang salah satu organ tubuhnya saja udah pusing itu. Jalan-jalan kepleset jatuh, telinganya pecah itu, kendangnya pecah satu, itu sudah pusingnya minta ampun. Harta yang dia miliki mau dia keluarkan semuanya hanya untuk menyembuhkan satu telinga. Makanya kita alhamdulillah sehat, alhamdulillah bisa ngaji, alhamdulillah bisa silaturahmi, alhamdulillah diberikan kebugaran normal, otaknya normal, ngomongnya cerdas, enak. Jadi semua itu dengan alhamdulillah. Alhamdulillah itu kita berarti mengakui bahwa kita itu tak ada kuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menguasai alam raya jagat raya dan menguasai kita. Suminde istilahnya itu. Kita hanya suminde berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini pahalanya besar. Kita hanya mengucapkan alhamdulillah, itu kelak di akhirat jauh lebih berat dibanding 2 gunung Uhud. Hanya mengucapkan sekali alhamdulillah. Maka jangan kemudian kita pelit-pelit untuk sering-sering mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Itu bukan hanya di lisan. Lisan boleh tetap alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kata alhamdulillah itu bisa merasuk ke dalam hati kita, bisa kita resapi. Ya Allah, alhamdulillah ya. Kok saya diberi kesehatan, alhamdulillah. Dengan apa kemudian memanfaatkan kesehatan itu untuk mencari ridha Allah. Gunakan untuk apa? Gunakan untuk berdagang yang halal, bertani yang halal, bersilaturahmi, bersedekah. Jadi memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada kita itu sesuai dengan tujuan Allah, sesuai dengan ridha Allah. Itu namanya alhamdulillah. Bukan alhamdulillah saya sehat, besok mau nyolong mumpung sehat, nanti kalau sakit nggak bisa nyolong. Nah, ini kan itu namanya tidak menempatkan kesehatannya itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ini namanya zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu Nabi Adam alaihissalam ketika di surga kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan buah khuldi, tapi kemudian dirayu oleh setan. Dan setan ini kalau ngerayu pinter. Apalagi dulu Nabi Adam masih awal manusia pertama, masih lugu, belum tahu istilah bohong itu, belum tahu. Nggak ada kok istilah orang kok berbohong sama Allah, itu masih belum paham itu. Ketika Iblis mengatakan demi Allah wahai Adam, demi Allah wahai Adam, saya ini bersumpah bahwa saya ini penasihat baik untukmu, minan nasihin, termasuk orang-orang yang pemberi nasihat. Maka ketika saya mengatakan makanlah buah khuldi, itu supaya engkau kekal di surga. Kata khuldi, al-khuldu itu artinya kekal, supaya engkau itu tetap berada di dalam surga, tidak keluar dari surga. Maka ketika itu Nabi Adam, wah ini benar ini, akhirnya mengikuti bujuk rayu iblis, termasuk juga istrinya Siti Hawa, makan buah khuldi. Konon cerita-ceritanya buah khuldinya Nabi Adam dimakan satu, sampai sini keselak, akhirnya jadi jagung. Ini cerita doang ini, sumbernya nggak tahu dari mana. Siti Hawanya makanya buah khuldinya keenakan teh loro, ketelen kabeh. Makanya itu buah khuldi itu. Jadi ketika kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa ini makan buah khuldi, langsung ditegur sama Allah, wahai Adam, wahai Hawa, loh kan sudah saya ingatkan jangan makan buah khuldi, wala taqrabah hadis syajarata fatakuna minadz zalimin.
Jangan kamu dekati buah khuldi ini, nanti kamu jadi orang zalim. Maka ketika kemudian dia makan buah khuldi langsung merasa, waduh berarti saya sudah zalim ini. Maka doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, saya sudah zalim ini, mendolimi diri saya. Kenapa? Karena saya tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki Allah, tidak menempatkan tangan sesuai dengan yang diridhai Allah. Dilarang megang buah khuldi, dia pegang, dia makan, makanya disebut zalim. Supaya kita tidak zalim, maka kita harus selalu ingat dengan kata-kata alhamdulillah, bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita berusaha untuk menempatkan tangan kita, mata kita, hati kita, mulut kita supaya selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah itu bukan sekedar di ucapan tapi juga masuk ke dalam hati. Kalau sekedar ucapan banyak, itu para koruptor kita itu juga selalu bilang alhamdulillah, bahkan naik haji ya sholat ya poso, tapi ya korupsi miliaran, triliunan uang rakyat. Itu kalau secara hukum Islam itu dipancung, bukan hanya dipancung itu, tapi disalib. Hukumannya itu kalau para koruptor itu kalau secara hukum Islam disalib, potong kaki tangannya kanan kiri dua-duanya ini, baru terakhirnya dipancung. Setelah itu diapakan? Kepalanya disunduk, itu setelahnya itu taruh di tengah perempatan jalan. Asli ini. Nah diterapkan hukum Islam kayak gitu, dijamin ra ono sing korupsi. Iya. Lo itu yuharibuna Allah wa rasulah itu mereka itu memerangi Allah dan Rasulnya. Lo dengan korupsi itu akhirnya apa? Orang yang mestinya bisa sekolah akhirnya nggak sekolah karena dana-dananya habis, dana negaranya. Yang mestinya itu gedung-gedung sekolahnya bagus jadi nggak bagus. Yang mestinya itu lembaga-lembaga kenegaraannya itu bagus, mestinya kita maju, mestinya macam-macam lah yang itu kemaslahatan masyarakat, akhirnya hanya separuh, hanya sedikit. Dan itu korupsi itu ternyata dari bawah sampai atas. Orang kalau mau apa istilahnya itu mengecor jalan-jalan aspal itu, oh dari 100% yang turun paling sampai bawah 50%. 50%-nya lagi apa? Aspalnya dimakan. Orang zaman sekarang itu aspal kerasnya bisa dimakan. Makanya perlu yang namanya alhamdulillah itu bukan hanya di lisan, tetapi masuk ke dalam hati. Supaya apa? Supaya itu kita itu tahu ini nikmat Allah, ini rahmat Allah, harus saya gunakan sebaik mungkin, jangan disia-siakan. Kalau hanya sekedar lisan enggak ngaruh. Banyak orang yang bukan hanya alhamdulillah sampai sholat, puasa, haji, tetapi ternyata perilakunya tidak mencerminkan dengan kata-kata alhamdulillah. Lanjut, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Oke, ulangi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha takhala hisni wa man takhala hisni amina min iqabi. Sekali lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, la ilaha illallah, adapun kalimat la ilaha illallah itu kalami, firmanku, wa anahu, dan saya adalah ia. Man qalaha, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, tahal hisni, masuk ke dalam naunganku. Wa man takhala hisni, wa man, dan barang siapa takhala, masuk hisni, naunganku, amina, aman, min iqabi, dari hukumanku. Saya ulangi. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, la ilaha illallah, adapun kalimat la ilaha illallah itu kalami, firmanku. Wa ana, dan saya itu huwa, iya. Man, barang siapa qala, yang mengatakan ha, kata la ilaha illallah, dakhala, masuklah orang itu, hisni, dalam naunganku. Waman, dan barang siapa dakhala, masuklah ia, hisni, dalam naunganku, amina, maka dia aman, min iqabi, dari hukumanku. Ini namanya hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Allah. Jadi kalau hadis kan biasanya sami itu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah berkata, saya melihat Rasulullah melakukan ini, Rasulullah SAW bersabda, kan itu. Kalau yang melakukan itu Rasul, itu namanya hadis biasa, hadis Nabi, hadis Nabi. Tetapi kok sampai Rasul masih mengatakan dari Rasulullah SAW, Rasul masih ngomong dari Allah. Nah, dari Allah berarti namanya hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah. Apa bedanya dengan Al-Quran? Al-Quran kan juga dari Allah. Hadis qudsi sama juga dari Allah. Kalau Al-Quran itu lafal dan maknanya langsung dari Allah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Nah, itu lafalnya dari Allah, maknanya juga dari Allah langsung. Kalau ini Allah yang bilang la ilaha illallah kalami. Nah, ini maknanya itu dari Allah, lafalnya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya itu dari Allah, lafalnya dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Al-Quran itu boleh dibaca waktu sholat. Bukan boleh, memang dibaca waktu sholat. Tapi kalau hadis qudsi nggak bisa kemudian setelah Fatihah kemudian mengatakan la ilaha illallah kalami wa anahu, nggak bisa. Nah, karena ini masuk hadis qudsi. Kalau Quran apa aja boleh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu Quran. Kalau hadis qudsi nggak bisa. Kemudian kalau Al-Quran itu pasti mutawatir dan sahih. Nggak ada Al-Quran yang nggak sahih. Mutawatir maksudnya apa? Yang dengar itu orangnya banyak. Jadi ketika Rasul membaca Al-Quran itu biasanya disampaikan ke sahabat disampaikan, jadi banyak itu langsung dengar, tahu semua. Makanya disebut dengan mutawatir. Tapi kalau hadits qudsi bisa jadi Rasul hanya menyampaikan ke beberapa orang, atau pertama menyampaikan berapa banyak, setelah itu jadi berapa orang. Jadi nggak mutawatir. Dan hadits qudsi itu bisa jadi sahih, bisa jadi lemah, atau bahkan mungkin ada orang yang buat hadits qudsi, nipu, hadis palsu namanya.
dinisbatinya kepada Allah padahal dia buat sendiri. Kalau Quran nggak bisa. Siapa salah harokat saja ketahuan kalau salah. Quran cetakan Depak tahun sekian salah harokat ketahuan. Salah satu huruf aja Quran itu ketahuan. Karena memang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah itu Quran itu saya turunkan dan Quran itu saya yang jaga. Jadi Allah yang turun tangan langsung menjaga Al-Quran. Jadi nggak akan bisa berubah selamanya. Cara menjaganya gimana? Cara menjaganya diantaranya adalah dengan mempermudah hafalan Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Nggak ada yang bisa hafal Injil, Taurat, itu nggak ada yang bisa. Atau yang kitab-kitabnya orang Buddha, Hindu itu nggak ada. Kalau Quran itu sampai ada yang hafal ayat berapa, halaman berapa, tempatnya di pojok kanan atau kiri. Ustaz Hidayat itu kan bisa itu Quran itu. Nah itu cara Allah menjaga Al-Quran. Jadi dimudahkan. Anak kecil-kecil yang nggak bisa bahasa Arab suruh ngapal Quran itu bisa. Dan sampai tua kadang nggak lupa juga itu, sambil lari sambil nggak mikir tuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bisa itu. Sambil nggak mikir itu Quran itu. Kalau baca puisi susah. Sambil nyangkul sambil baca lali ya. Itu hebatnya Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu tersimpan di dada umatnya. Maka di antara ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu yang tertulis di dalam Taurat dan Injil adalah bahwa kalau dalam Injil namanya Injilnya mereka, maksudnya Al-Quran itu ada di dada mereka. Jadi ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran kita itu bukan hanya di sini, tapi di dada kita. Jadi kita menyimpan Al-Quran itu dalam dada kita, dalam hati kita. Ini Al-Quran. Nah, kalau hati kursi enggak bisa. Nah, jadi kemudian kalau Al-Quran itu muta'abbad bitilawatihi. Kalau kita baca itu dianggap ibadah. Satu huruf 10 kerahmatan. Hanya satu huruf. Jadi ketika saya baca Alif Lam Mim, bukan berarti Alif Lam Mim satu huruf, walakin alifun harf, walam harf, wa mim harf kata Rasul. Jadi bukan Alif Lam Mim itu satu huruf, tapi Alif itu satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf. Maka ketika kita baca Alif Lam Mim itu mendapatkan 30 kerahmatan. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim itu udah berapa huruf itu? Tinggal dihitung. Apalagi sampai baca Quran setiap hari 1 juz, 2 juz, berapa kerahmatan yang kita dapatkan. Luar biasa banyaknya pahalanya. Tapi kalau hadis qudsi tidak. Pahala tetap mendapatkan pahala. Wong kita duduk di sini saja. Yang seperti hadis yang pertama-tama kita baca itu laya masuk kolaman, enggak megang pulpen, enggak nulis, cuma duduk ngorok tidur, itu pun dapat pahala. Iya, di hadis pertama kemarin kan seperti itu kan. Layak musuh kolaman walayak tub harfan, tetap mendapatkan pahala, bahkan lebih baik dari itku alfi raqabatin, lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Nah seperti itulah ngaji, enaknya jadi orang Islam itu. La ilaha illallah kalami, la ilaha illallah itu firman Allah. Dalam Al-Quran kan banyak la ilaha illahu, itu bagian dari ayat Allah. Ayat Allah itu masuk ke dalam sifat Allah. Wa ana huwa, Allah itu ya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Enggak seperti agama lain yang percaya dewa-dewa, percaya trinitas dan sebagainya. Kita hanya percaya la ilaha illallah. Simpel ajaran Islam itu, sangat sederhana. Man qalaha dakhala hisni, siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk dalam naunganku. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu pasti masuk surga jika dia itu mengucapkannya dengan ikhlas. Bahkan dalam hadis itu dikatakan wa in saroko wa in zana katanya. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga, meskipun dia itu mencuri, meskipun berzina, tetap masuk surga. Masalahnya mampir di nerakanya berapa ribu, berapa miliar tahun kan gitu. Dan hukuman paling ringan di neraka, suruh berdiri, dikasih kerikil kecil di neraka, kerikil kecil taruh di kaki, otaknya mendidih. Itu udah paling ringan, gak ada yang lebih ringan dari itu.
Satu hari di neraka khamsina alfasanatin mimma ta'udun. 50.000 tahun. Nah, kita aja hidup sekarang udah berapa tahun baru? Ada yang baru hidup 20 tahun, ada yang baru 30 tahun, baru ada yang belum sehari di neraka itu. Kita dari lahir sampai meninggal itu belum sehari di neraka. Satu hari di neraka itu khamsina alfasanatin 50.000 tahun. Nah, kalau dihukum di neraka 2 hari aja udah 100.000 tahun. Jadi kita tidak boleh meremehkan, pasti masuk surga kok. Pokoknya yang penting mau la ilaha illallah mesti masuk surga, santai, ora usah sembahyang, ora usah ngaji, ora usah sholat, ora usah poso, mesti masuk surga. Ya masuk surga sih masuk surga. Kita, tangan kita ini kalau kena korek sedikit aja, itu udah panasnya, sakitnya minta ampun. Itu kalau di neraka itu baru, jadi kalau ada api itu paling ujung, asap yang paling ujung, yang cuman nggak begitu panas, anget. Nah itu api dunia, lahar semuanya merapi, dikumpulkan semua itu paling ujung, paling atas, api sing anget tok, belum bawahnya itu. Dan bahan bakarnya api neraka itu al-hijarah. Apa hijarah? Batu. Dan manusia. Waquduhan naru waquduhan nasu wal hijarah uiddatil kafirin. Jadi yang namanya sumbunya, bahan bakarnya neraka itu apa? Batu dan manusia, naudzubillahi min dzalik. Maka kalau kalian lihat di YouTube, melihat lahar, ada percobaan itu batu kerikil dilemparkan ke lahar, itu langsung apinya itu membakar. Karena memang bahan bakar asasi, bahan bakar utama daripada api neraka itu batu. Makanya minumannya orang ahli neraka itu apa? Hamim. Apa itu hamim? Hamim itu lahar yang meleleh, itu namanya hamim. Nah, kita di dunia kena api sedikit sudah teriak-teriak kok. Apalagi diminumin hamim, lahar yang menggelegar. Dan di dunia itu saya katakan tadi baru ujung kecilnya. Maka kemudian jangan sekali-kali remehkan siksa neraka. Wa man dakhala hisni amin iqabi, siapapun yang masuk ke dalam naunganku maka dia aman dari hukumanku. Maksudnya kalau kita benar-benar mengucapkan la ilaha illallah, meresapi maknanya, maka kita akan aman dari hukuman Allah Ta'ala. Hukuman Allah itu ada 2, hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad sering sekali hukumannya itu ditakjil, disegerakan. Kayak umat Nabi Lut, Fir'aun, Samud, itu disegerakan. Jadi karena mereka itu saking ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hukuman mereka itu di dunia dan ditambah kelak di akhirat. Nah, kalau Nabi Muhammad itu mendapatkan rahmat, mendapatkan keutamaan, bahwasanya hukuman-hukuman yang ada itu kebanyakan, enggak semua, kebanyakan ditangguhkan sampai hari kiamat. Tetapi ada juga yang di dunia juga sudah dihukum. Ada beberapa hukuman yang pasti akan disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya adalah uququl walidain, yaitu mereka yang durhaka, menyakiti orang tua kita. Itu pasti di dunia sudah dilakukan sebelum di akhirat. Orang yang menyakiti hati orang tua dijamin pasti hidupnya akan sengsara. Itu pasti itu. Maka jangan sekali-kali kemudian kita membuat orang tua kita itu menangis. Terserahlah kita mau guyon, ngobrol kanan kiri nggak apa-apa, sementing wong tua itu guyu seneng. Nah, itu. Karena kalau kita membuat orang tua kita menangis, maka Allah akan segerakan hukuman kita di dunia sebelum di akhirat.
Yang kedua, mendolimi orang lain. Kalau kita suka mendolimi orang lain, itu sering hukumannya kita itu didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Hukumannya macam-macam. Bisa uripnya sengsara, bisa malah kadang bisa jadi kecelakaan, bisa jadi surah karu-karuan. Maka hidup yang paling enak itu ya ketika kita hidup sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tenang. Di dunia itu sungguhnya enggak perlu ngejar macam-macam kita itu. Cukup mencari ridha Allah. Yang penting kan kita itu hidup tenang, bahagia. Dunia banyak, hartanya banyak, mewah, rumahnya besar, mobilnya banyak, tapi kemurungsung, perasaan enggak tenang, perasaan ada saja masalah. Ya untuk apa kan seperti itu? Wong hidup di dunia ini paling-paling 70, 80, 90 tahun. Setelah itu kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ketika Allah cabut nikmat itu dari tubuh kita, pendengaran kita dilemahkan, mata kita dilemahkan, tenaga kita dilemahkan, sudah tidak bisa menikmati lagi. Maka banyak kemudian orang yang sudah tua-tua karena kekurangan iman, akhirnya doanya, ya Allah, mbok dimatikan saja saya, kan gitu. Pengen cepat mati. Tapi kalau orang yang beriman enggak, selama dia itu masih bisa bernapas, dia gunakan kesempatan untuk beribadah. Kalau sudah enggak bisa ngapa-apa, selama mulut masih bisa zikir, hati masih bisa zikir, dia akan selalu gunakan untuk berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Gampang la ilaha illallah itu. Sambil jalan pun bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil dagang pun bisa, sambil duduk pun bisa. Maka sering-seringlah kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sederhana, tetapi itu silatun. Dia itu menyambungkan hati kita kepada Allah. Sehingga ketika kita membawanya berdagang kok hendak kemudian menipu, atasnya saya taruh yang baik-baik, yang samping kanan kiri yang ini taruh yang jelek-jelek. Nanti kalau ada yang dagang, yang beli tak campur, kasihkan yang ini. Ini kan enggak, karena kita selalu zikir, jangan kan gitu. Mau menipu enggak jadi, mau korupsi enggak jadi, mau bermaksiat enggak jadi. Kenapa? Karena selalu ingat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya ketika ada orang-orang yang berbuat maksiat, kita tidak boleh kemudian membenci orang itu. Tapi yang kita benci adalah perbuatan itu. Ada pencuri, tetangganya itu terkenal sebagai pencuri, ya kita nggak suka dia mencuri. Pencuri itu bertentangan dengan hukum Allah. Tapi kita tetap silaturahmi, tetap kita baikin, sesekali kita nasihatin. Kita tidak suka dengan perbuatannya, tetapi kita tetap mencintai dia sebagai saudara kita sama muslim, sebagai tetangga kita. Jangan kemudian karena ada orang pelaku maksiat, suka judi, suka mabuk, suka apa, kemudian kita putus hubungan dengan dia. Tidak boleh. Maka ketika kita lihat istrinya Fir'aun, ketika istrinya Fir'aun itu dihukum oleh Fir'aun karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Fir'aun. Sewaktu Asiyah ini dibawa ke padang pasir, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Fir'aun dengan dijatuhi hukuman mati, diapakan? Tangan kanan diikat, tangan kiri diikat, tangan kaki kanan, kaki kiri diikat di padang pasir, ditinggal begitu saja. Biar terpapar sinar matahari, biar mati kering. Apa doanya Asiyah? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkanlah saya dari Fir'aun dan amalnya. Selamatkan saya dari amal Fir'aun, bukan dari Fir'aunnya. Jadi kita benci itu bukan pada Fir'aunnya, tadi dari amalnya Fir'aun. Nabi Musa itu benci ya kan amalnya Fir'aun, bukan kepada Fir'aunnya sendiri. Kalau sama Fir'aunnya sendiri dia kan anak angkatnya. Dan Fir'aun sendiri ketemu Nabi Musa ya, ketika Nabi Musa ke istana dibolehkan. Ketika hendak bertemu dengan ibundanya, ibu angkatnya,
ya diperkenankan. Makanya Nabi Musa waktu ke Fir'aun berkali-kali keluar masuk, nggak ditangkap, nggak dipenjara, padahal dialog berkali-kali. Karena berdua antara Fir'aun dengan Musa ini saling tidak suka dari sisi apa? Amal perbuatannya itu loh. Musa tetap datang lagi. Hanya kemudian Fir'aun itu meluap kemarahannya, marah besar. Kenapa? Karena Nabi Musa membawa Bani Israel keluar Mesir. Nah, ini yang akhirnya Nabi Musa Fir'aun ini marah besar. Tapi sebelumnya berkali-kali keluar masuk kerajaan, dialog. Saya dulu mikir, ini kok enggak dari awal aja tangkap aja di Musa, penjarakan, selesai urusan kan gitu kan. Enggak sama Fir'aun itu. Besok datang lagi, dialog lagi, kalah lagi, sampai diadab lagi. Fir'aunnya kasih mukjizat sampai enggak bisa makan karena banyak apa itu namanya? Tif'ah itu. Hewan yang di kodok sampai kekeringan. Akhirnya kemudian minta kepada Nabi Musa, kita menyerah Nabi Musa, hilangkan kodoknya, minta sama Allah, minta sama Tuhanmu. Nanti kalau sudah kodoknya hilang kita beriman gitu. Kodoknya hilang nggak beriman lagi, datang lagi Jarot. Apa Jarot? Belalang. Hancur ekonominya Mesir. Menyerah Fir'aun. Udahlah Musa, minta sama Tuhanmu supaya dihilangkan ini belalangnya. Nanti kalau sudah hilang belalangnya kita beriman. Hilang belalang, gak beriman lagi. Kasih lagi, semua air di negeri Mesir jadi darah. Sampai mau minum aja gak bisa, semua jadi darah, amis. Menyerah lagi, berkali-kali. Ini kalau berkali-kali kayak gini gregetan, tak ambil aja Musa, masukkan penjara. Enggak, masih lagi datang lagi. Karena itu masih ada ikatan batin. Antara Fir'aun dengan Musa masih ada ikatan batin. Yang merawat Musa menjadi besar siapa? Fir'aun sama ibunya kan gitu. Jadi situ masih ada keluarganya, anaknya Fir'aun gitu. Jadi masih ada saling sayang aslinya itu. Tapi Nabi Musa tidak suka dengan amaliyahnya Fir'aun. Sebagaimana juga istrinya Fir'aun tidak suka dengan amaliyahnya, perilakunya Fir'aun. Maka dia doanya itu bukan selamatkan saya dari Fir'aun, enggak. Jadi doanya istrinya Fir'aun itu bukan selamatkan saya dari perbuatannya, dari perilakunya itu bukan, tapi selamatkan saya dari amal perbuatan yang dilakukan Fir'aun itu, yang zalim, yang nyembah berhala, yang aku Tuhan ini Rabbukumul A'la ini, yang saya Tuhan yang Maha Tinggi. Selamatkan saya dari amal-amalnya Fir'aun. Bukan ya Allah, selamatkan saya dari sini biar saya selamat, biar saya ini bisa hidup tenang, enggak. Maka kepada semua muslim, sesama muslim, andai tetangga kita kok pemabuk, andai tetangga kita kok pencuri, andai tetangga kita kok perilakunya ngomongnya cetas-cetus nggak enak, kita tidak suka dengan perilakunya saja, tapi dengan orangnya tetap wajib baik. Silaturahmi biasa, saling sapa biasa, ngasih hadiah biasa. Kenapa? Kita itu tidak tahu akhir hidup dia itu gimana. Bisa jadi dia itu sekarang itu penjahat, tapi dilalai sebelum meninggal tobat langsung meninggal, kan bisa. Bisa jadi orang kita sekarang baik-baik selalu ngaji apa, tetapi giliran pas mau meninggal dilalain, pas nyolong mati. Nah ini bisa kan. Jadi kita nggak boleh kemudian menghukumi orang, wah ini begini, jangan dideketin, jangan digaulin, jangan dideketin. Nggak bisa. Tetap berbuat baik sama manusia kepada siapapun, sesama saudara, sesama muslim, sesama tetangga, sama teman, tetap baik meskipun dia nggak baik. Ada urusan nggak baik itu biasa, biarlah urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya tanggung jawab untuk menasihati, kita punya tanggung jawab untuk mengasih tahu, memberikan pengetahuan ini baik, ini nggak baik, ngasih nasihat ini baik, ini nggak baik. Adapun nanti biar menjadi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap kita tidak diperkenankan, tidak dibolehkan untuk kemudian memutus hubungan silaturahmi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhir hidup kita. Siapa tahu saat ini pelaku maksiat ternyata akhirnya bertaubat dan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidup kita.
Wa man takhala hisni amina min iqabi, maka siapapun yang masuk ke dalam naungan Allah aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Aman di sini maksudnya yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya sekedar lisan, tapi juga yang merasuk ke dalam hati. Seperti halnya istrinya Fir'aun yang mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya lisan tapi merasuk ke dalam hati. Ketika dia meminta kepada ya Allah, bangunkan saya istana di surga, seketika itu juga Allah langsung bangunkan istana di surga. Karena dia benar-benar mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya lisan tetapi masuk ke dalam hati. Tapi memang risikonya besar, risikonya berat. Kalau di Indonesia kerasa beratnya mengucapkan la ilaha illallah itu bagi mereka-mereka yang dulu sempat merasakan keganasan komunis, PKI yang anti agama, dicentangin, oh ini orang Islam, centangin. Mereka tinggal nunggu komando, pokoknya ada komando, bantai atau kuasai negara, bantai mereka yang tidak sesuai dengan ideologi PKI, habisin kan gitu. Untungnya umat Islam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kejadian tahun 65 itu dimulai dari atas. Dimulai dari kudeta militer. Jika mulainya dari bawah, maka entah apa yang akan terjadi di Indonesia, dan kemungkinan besar adalah perang saudara antar sesama anak bangsa. Untung waktu itu terjadinya di atas dan PKI hanya menguasai hanya 1 malam saja. Allah selamatkan tanah air Indonesia. Waktu saya di Mesir tahun 2011 itu juga hampir terjadi perang saudara. Di Yaman perang saudara, sampai sekarang aja kadang masih sering ada letupan itu. Di Yaman, di Suriah perang saudara sampai habis-habisan. Di Libya perang saudara sampai habisan. Mesir hampir perang saudara. Itu yang meninggal udah ribuan juga di Mesir itu. Saya pernah itu dari kedutaan itu baru mau pulang, di perempatan jalan tahu-tahu dengar orang demo langsung tembakan, dur. Seumur-umur saya dengar tembakan lari juga saya itu, jantungan. Jadi sangat mengerikan waktu itu. Dar ledakan, orang tank itu udah banyak, orang pada bawa bedil tuh udah. Dalam Mesir tahun 2011, tapi alhamdulillah Allah selamatkan dan tidak terjadi perang saudara di Mesir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ikuti, wa qala sallallahu alaihi wasallam, addu zakat abdanikum biqauli la ilaha illallah. Addu zakat abdanikum biqauli la ilaha illallah. Wa qala, dan bersabdalah siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addu, bayarlah, addu, bayarlah atau laksanakanlah zakat abdanikum, zakat tubuh kalian, badan kalian, zakat abdanikum, zakat badan kalian, biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan kata la ilaha illallah. Kalau kita punya harta wajib zakat, maka Allah juga berikan kesehatan pada kita, berikan kenikmatan kepada kita, maka kita juga wajib menzakati badan kita itu dengan apa? Cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Enteng kok, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Habis sholat 100. Kalau 5 kali sholat kan udah 500. Pahalanya sangat besar. Mudah-mudahan dengan kita itu sering mengucapkan la ilaha illallah itu, Allah mudahkan terakhir hidup kita itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena pada dasarnya, pada umumnya, orang itu ketika meninggal dunia itu akan sesuai dengan kebiasaan. Umumnya ya, enggak semua. Umumnya orang kalau terbiasa mabuk, matinya mabuk. Orang nggak terbiasanya itu ngorok, tidur aja, tahu-tahu tidur nggak bangun-bangun kan gitu.
Jadi sesuai dengan kalau terbiasa misuh-misuh masih sakit aja masih misuh-misuh kan. Matinya misuh itu. Tapi kalau kita terbiasa dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha, ketika sakit itu masih la ilaha illallah, meninggal insyaallah la ilaha illallah. Saya beberapa waktu lalu itu lihat di YouTube anak kecil yang hafid Quran, kerjanya murojaah, sampai sakit pun dia masih murojaah Quran, meninggal pun sedang baca Quran, karena terbiasa murojaah ngaji Al-Quran. Ada juga yang terbiasa itu dia suka ngaji apa namanya itu kalau ada acara dia bagian ngaji, suaranya bagus. Pas ada acara, pas meninggalnya itu juga pas lagi ngaji di acara. Jadi lagi baca Quran lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Blek. Nah, karena terbiasa, karena yang namanya orang meninggal itu kita nggak tahu. Malaikat itu nggak pernah kelonwon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siap-siap ya besok jam 6 pagi saya datang lagi nyebut nyawamu. Wah, nek ngono langsung siap-siap bos, ngibadah sing apik kan ngono. Ah, malaikat teko tahu-tahu langsung saat ini datang. Nah, kita cabut-cabut itu aja. Jadi malaikat itu sudah ada bukunya itu. Nama Mbok Sri meninggal sesuk jam 6 isuk, wis ono tulisane kabeh. Nama siapa? Pak Ijo meninggal tahun 2023 bulan Desember tanggal 25. Nah, sudah ada tulisannya. Malaikat itu sudah tiap hari itu kerjaannya ngelis. Saiki wis, iki wis. Sing sedikit meneh iki, sedikit meneh sebentar lagi. Lah kita juga enggak tahu dari sini siapa yang akan duluin dan ya akan dipanggil oleh Allah duluan dari kita yang duduk di sini siapa itu kita enggak tahu. Dan kita nggak tahu juga dalam kondisi apa kalau kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita selalu berdoa husnul khotimah mendapatkan yang baik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Taubat sebelum meninggal. Wa rahmatan 'indal maut, mendapat rahmat ketika meninggal. Kan gitu. Wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan setelah kita meninggal. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah mudahkan ketika kalau kita hendak meninggal ketika kita sakaratul maut. Karena orang itu pasti akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Semua termasuk Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad sebelum meninggal apa yang dikatakan? Wa inna lil mauti la sakarat. Sungguh kematian itu pasti ada sakaratnya. Sakarat itu artinya apa sih? Sakarat itu kalau orang kayak orang mabuk, sakarat itu artinya mabuk. Jadi saking sakitnya, saking sakitnya yang sangat amat, makanya disebut sekarat. Sekarat. Itu ibaratnya ketika orang meninggal itu sakitnya kayak apa? Kulit kita dipisahkan dari tulang kita dalam kondisi kita hidup, gini, beset saat itu perasaan sakaratul maut. Lah kita kena silat sedikit aja sakitnya minta ampun. Ini tulang kita dipisahkan dengan kulit kita, dibeset kita dalam kondisi kita hidup-hidup ini. Set. Itu yang namanya sakaratul maut, sakitnya seperti itu. Sampai Rasul sendiri mengatakan wa innalil mauti salah sakarat. Maka mudah-mudahan kita dipermudah. Ada orang yang meninggal itu seperti apa? Seperti tepung, ada apa namanya? Ada rambut, jadi diambil, set, gampang. Sakaratnya tetap ngerasain, tapi cepat sedili ini, set, selesai. Tapi ada yang dipermainkan sama malaikat, masukin lagi, sudah sampai sini turunin lagi, sampai sini turunin lagi, dibuat permainan sama malaikat kayak orang mancing ini loh, mesak kayak teman kan. Oh sekarat kok sampai 3 hari, bayangin orang kayak di seset kulitnya dari balong, dari tulangin kok 3 hari, ada yang sampai seminggu dipermainkan sama malaikat. Kenapa? Allah yang perintah, dia itu matinya itu sebulan lagi. Mulai sekarang wahai malaikat permainkan, pancing, sat. Kenapa? Karena suka mendolimi orang. Jadi orang yang sekaratnya itu paling susah, paling berat itu kalau suka mendolimi orang lain. Maka kita itu usahakan sering-sering silaturahmi ke saudara, ke tetangga, minta maaf. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana indahu mazlamatun
falyatahalalhu minhal yaum. Siapa yang punya kezaliman, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti orang, segera minta maaf saat ini juga. Qabla ayyakuna diraran wala dirar. Sebelum kelak di akhirat uang itu nggak ada gunanya lagi, saudara itu nggak ada gunanya lagi. Kita masih ada kesempatan untuk kemudian meminta maaf kepada rekan kita, saudara kita. Mudah-mudahan dengan kita sering minta maaf itu Allah mudahkan kelak ketika kita hendak menghadap Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah, dimudahkan kita meninggal dunia dan husnul khotimah, diampuni dosa-dosa kita kelak di akhirat. Baik, cukup sekian. Apakah ada pertanyaan? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat. Kalau Quran mushaf itu bisa dibaca dalam Quran. Saya mohon penjelasan jumlah atau banyaknya hadis qudsi itu apakah sama dengan mushaf Al-Quran yang dimana di dalam Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kitab buku khusus terkait dengan hadis-hadis qudsi. Dan hadis qudsi itu memang sangat banyak. Jumlahnya saya kurang tahu persis, saya belum pernah. Karena biasanya ada dalam kitab ini ada di sini, dan hadis qudsi itu macam-macam, ada yang sahih, ada yang dhaif. Beda dan Quran pasti sahih. Maka jumlahnya berapa? Tapi jelas banyak. Cuman saya tidak tahu apakah sebanyak Al-Quran atau tidak. Wallahu alam, saya tidak tahu. Silakan. Nah, depan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dan pahala. Dalam hati itu boleh dan pahala. Pahalanya sama dengan di lisan tetap. Iya, astagfirullah. Boleh. Iya. Dawamkan itu apa? Kontinukan untuk kita zikir, baik lisan atau hati. Bahkan zikir hati itu yang paling penting. Yang paling kuat kalau yang kuat itu zikir lisan dan hati. Zikir lisan dan hati. Sekiranya zikir lisan nggak bisa, zikir hati lebih kuat daripada zikir lisan. Jadi orang yang hatinya itu zikirnya kuat, kalau bisa sama lisannya, kalau nggak minimal hati, itu gangguan-gangguan setan itu tidak mudah masuk. Beda dengan yang zikir lisan saja hatinya lalai, itu kurang. Makanya Allah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma. Segala sesuatu dan niat itu ada dalam hati. Orang kalau zikir terus dalam hatinya itu, kalau sekiranya ada rekannya yang dengki, yang iri, yang apa, mau disantet sekuat apapun, mental. Teluh kiri mau mental. Makanya zikir hati itu lebih kuat dibanding zikir lisan. Dia lisannya zikir, kalau hatinya lalai, malas gampang diganggu setan, gampang mendapatkan waswasah atau waswasah itu. Apa istilahnya itu ya? Ya, mendapat halu atau istilahnya itu dibisikin ya. Mudah mendapat bisikan setan. Tapi kalau hatinya selalu zikir, insyaallah aman. Karena kalau di perjalanan itu kalau cuma misalnya kadang-kadang merasa gimana gitu. Iya. Benar. Boleh. Ya, yang selanjutnya yang belakangnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sendiri-sendiri boleh, doa bersama-sama boleh. Kapan saja. Mau di luar sholat ya, bukan di dalam sholat. Mau di luar sholat, mau pas acara, biasanya pas pramuka atau apa itu, pas upacara terakhirnya ada doa gitu kan. Atau kita membangun masjid, kita doa bersama. Habis kita ngaji, habis ini kita habis ngaji kita doa, boleh. Kan biasanya habis ngaji kita doa bareng, itu boleh. Itu doa bersama juga itu. Nggak ada masalah. Rasul sering doa bersama. Waktu perang Uhud, waktu perang Badar itu, karena Rasul itu waktu perang Badar itu nggak siap perang waktu awalnya. Jadi awalnya itu niatnya cuman
ada kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan dari Syam dengan membawa barang-barang dagang yang sangat banyak. Maka kemudian Rasul memerintahkan para sahabat, yuk kita hadang. Jadi niatnya menghadang untuk mengejutkan, kalau mengambil harta, mengagetkan orang kafir Quraisy gitu, kafilahnya Abu Sufyan. Jadi awalnya nggak niat perang, maka cuman bilang, wahai para sahabat, siapa yang ikut ingin siap-siap untuk kita itu menghadang kafilah Abu Sufyan, ayo. Ternyata Abu Sufyan sudah kirim telik sandi mata-mata, sehingga ketika Rasul tidak menghadang itu langsung dengar beritanya sampai Abu Sufyan segera ke Mekah mengirimkan orang di Mekah supaya mengirimkan banyak pasukan. Akhirnya kan terjadi perang. Rasul nggak siap, umat Islam itu hanya 300 orang, sementara yang penunggang kuda itu hanya kisaran 3, yang unta itu kisaran hanya 2, lainnya itu berjalan kaki, pedang seadanya, nggak siap perang. Maka waktu terjadi pertempuran itu Rasul itu doa terus dan sampai ridaknya itu berjatuh. Dan sahabat mengaminin, beberapa sahabat itu amin. Contoh lain doa istisqa. Doa istisqa itu kan doa bersama, itu Rasul doa, sahabat mengaminin kan gitu. Atau zaman Umar bin Khattab, Abbas yang berdoa, sahabat mengaminkan bersama-sama, minta hujan. Jadi doa bersama itu sudah umum lumrah dilaksanakan oleh umat Islam dari dulu sampai sekarang. Maksudnya itu sehabis sholat? Boleh. Kalau habis sholat memang tidak ada dalil khusus, tetapi oleh fatwa tarjih dibolehkan. Bisa dibuka di jilid keberapa saya nggak lupa. Maka kalau kita ke Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta, saya Mu'alimin, habis sholat doa aja bersama. Ke Darul Arqam Patian Muhammadiyah doa bersama. MBS Muhammadiyah di Gombong saya pernah ke sana juga. Habis sholat doa bersama juga. Padahal itu Muhammadiyah, karena fatwa tarjih membolehkan. Kalau mau nyoba ke Darul Arqam Patian, doanya bersama itu habis sholat. Cuman kalau di kita kan nggak umum ya, artinya bukan hal yang lumrah. Tapi secara fikih boleh. Kalau mau sendiri-sendiri juga boleh. Karena doa itu kapan saja, di mana saja, mau sendiri mau bersama-sama nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Cukup? Taib. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat menjadi pedoman bagi kita di dunia, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadikan cahaya bagi kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah rahmati kita, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, mudah-mudahan rezeki yang masih ada di langit segera diturunkan, mudah-mudahan rezeki yang ada di bumi segera dinaikkan, mudah-mudahan rezeki yang masih jauh segera didekatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesehatan kita untuk dilaksanakan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan ketika kita sakaratul maut. Allah berikan ampunan kepada kita setelah kita sakaratul maut, setelah kita meninggal dunia. Allah mudahkan, lapangkan kuburan kita. Allah bangkitkan kita bersama para nabi, pertama para sholihin, para sahabat, para tabiin, para ulama alaminin. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Telaga Al-Kautsar, ikut minum seteguk air dari Telaga Al-Kautsar, sehingga siapapun yang minum air di dalamnya takkan pernah merasakan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ketika kita menyeberangi Shiratal Mustaqim, dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari siksa api neraka, dimudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan istana kita megah di surga. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yashfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab laha. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la maridan illa syafaitahu
ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجنا من النار والعفو عند الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغننا بحلالك عن حرامك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا نون والقلم وما يسطرون فاستبقوا الخيرات الله المستعان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته